Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti Pramudewardani dengan NIM 1906056011. Saya berasal dari Universitas Mula Warman yang saat ini sedang menjalani perputaran pelajar di Universitas Patimura. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi dan ekologi organisme di Laut Banda. Jadi apa sih ekologi itu? Distribusi organisme di Laut Banda itu gimana, dan Laut Banda itu apa, di mana. Jadi, ekologi menurut Ernest Haeckel pada tahun 1866, ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan logos. Oikos berarti habitat dan logos berarti ilmu, sehingga ekologi memiliki arti sebagai ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara sesama organisme serta hubungan antara organisme dengan lingkungannya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi ekologi itu sendiri. Apa aja sih yang mempengaruhi? Jadi ada suhu, curah hujan, kelembapan, atmosfer, dan angin. Suhu daerah tropis yang tinggi disebabkan oleh sudut datang cahaya matahari yang tinggi, perubahan tahunan yang kecil dalam panjang hari, dan kapasitas panas laut yang tinggi. Secara umum, Laut Banda termasuk dalam karang yang dikenal kaya dengan keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Laut Banda terletak tidak jauh dari Kepulauan Maluku dan masih menjadi bagian Samudra Hindia, namun terpisah oleh beberapa pulau besar dan pulau kecil, serta Laut Halmahera dan Laut Seram. Laut Banda dikelilingi oleh beberapa pulau sekaligus sebagai pembatas laut ini. Tidak jauh dari Pulau Seram, tepatnya di bagian selatan terdapat Kepulauan Banda. Luas dari Laut Banda bisa mencapai 500.000 km persegi. Laut Banda merupakan kategori laut dalam sehingga stratifikasi suhu sangat dipengaruhi oleh pola musim. Topografi Laut Banda. Laut Banda merupakan perairan berbentuk cekungan atau basin yang memisahkan paparan Sunda di bagian barat dan paparan Sahul di bagian timur. Topografi dasar lautnya sangat kompleks dengan bentuk cekungan di bagian barat dan bentuk palung di bagian timur. Topografi yang kompleks ini turut menentukan dalam mengendalikan pertukaran massa air. Lewat pemodelan yang dilakukan dari hasil ekspedisi Snellius pada tahun 1930-an dan kajian yang dilakukan oleh Lippi pada tahun 1950-an menyimpulkan bahwa perairan ini berfungsi sebagai jantung perairan Indonesia. Kemudian ada sirkulasi massa air. Pada periode bertiupnya angin muson barat, secara lokal disebut sebagai musim barat, pada bulan Desember dan Februari akan terjadi penurunan massa air atau yang disebut dengan downwelling akibat masukan air dari Laut Jawa dan Laut Flores dan sedikitnya massa air yang mengalir ke Samudra Pasifik. Hal ini mengakibatkan naiknya suhu air permukaan dan menurunnya salinitas serta unsur hara, sehingga berujung pada menurunnya biomasa plankton. Sebaliknya, pada periode bertiupnya angin muson timur atau disebut dengan musim timur yang terjadi pada bulan Juni hingga Agustus, air dari lapisan bawah Laut Banda akan bergerak ke atas atau dikenal dengan pengangkatan massa air atau upwelling. Kemudian ada distribusi organisme. Distribusi ikan di Laut Banda dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu dan salinitas. Distribusi sumber daya perikanan di Laut Banda sebagaimana telah dikemukakan oleh bahwa rata produktivitas primer kecenderungan meningkat pada bulan Juli hingga mencapai maksimum pada bulan Agustus. Pada bulan September dan Oktober cenderung menurun dan stabil pada bulan November dan Mei. Perikanan tangkap di Laut Banda menurut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Sumber Daya Ikan di Perairan Laut Banda berdasarkan data statistik pada tahun 2010 didominasi oleh kelompok ikan pelagis yaitu ikan layang dan ikan cakalang. Ikan layang termasuk ke dalam kelompok ikan pelagis kecil yang banyak dimanfaatkan di perairan Laut Banda. Sedangkan pada tahun 2011 menurut data Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa potensi sumber daya ikan pelagis besar di Laut Banda diduga mencapai 104.100 ton per tahun. Densitas ikan yang cukup tinggi
ditemukan di Laut Banda karena pengaruh pergerakan massa air. Sirkulasi massa air ini juga terkait langsung dengan sirkulasi massa air dunia atau yang dikenal dengan conveyor belt. Kemudian berdasarkan jurnal tersebut didapat jenis ikan yang tertangkap yaitu ada ikan madidihang atau yang dikenal dengan yellowfin tuna, kemudian ada tuna mata besar, cakalang, tongkol komo, dan tongkol abu-abu. Pola sebarannya, Sutton 2010 menyatakan bahwa ikan pelagis dapat berenang hingga kedalaman deep scattering layer, di mana umumnya kedalaman tersebut terdapat pada 25 hingga 50% kedalaman perairan. Keberadaan deep scattering layer ini cukup tinggi, turut mempengaruhi keberadaan ikan. Terdeteksinya kelompok pelagis kecil pada lapisan lebih dalam di bawah lapisan termoklin. Kemungkinan ikan tersebut termasuk ke dalam jenis ikan mesopelagis. Ikan mesopelagis umumnya memiliki karakteristik berada di zona peralihan atau twilight zone pada waktu siang hari, yaitu di antara zona fotik dan zona afotik pada kisaran kedalaman 200 hingga 1000 meter, atau pada kedalaman perairan yang minim cahaya dengan tingkat produktivitas perairan yang sangat rendah. Kemudian dari jurnal yang lain juga didapatkan sebaran gastropoda di perairan Laut Banda. Jenis-jenis yang ditemukan tersebut dapat dimasukkan ke dalam 15 famili. Famili dengan jenis tertinggi yaitu dari Neritidae, sedangkan famili dengan jumlah jenis terendah meliputi Patelidae, Litorinidae, dan lain sebagainya yang masing-masing satu jenis tiap famili. Kemudian jenis gastropoda yang ditemukan di laut tersebut umumnya adalah jenis yang berasosiasi dengan substrat berbatu. Ini menunjukkan bahwa jenis-jenis tersebut umumnya mampu bertahan hidup dan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan yang sangat dinamis. Seperti diketahui bahwa wilayah Banda Selatan dikenal dengan kawasan ombak dan gelombang yang tinggi terutama pada musim timur. Selain itu, perairan di antara pulau-pulau yang ada merupakan pintu keluar Arlindo, arus lintas Indonesia, yang masuk dari Selat Makassar menuju Laut Banda dan seterusnya. Pantai-pantai yang ada di kawasan Banda Selatan juga umumnya memiliki topografi yang curam dan substrat yang kasar, disebabkan besarnya energi gelombang yang ada. Berikut merupakan referensi yang saya dapatkan. Untuk kurang dan lebihnya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.